dengar ya. Kenapa saya bilang Allah itu metafisik? Metafisik karena yang dilihat oleh yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan menampakkan fisiknya kepada Musa, itu adalah YHWH. Itu yang disebut Allah, yang disebut Tuhan, yang disebut Bapa. Iya, bentuknya orang kan? Bentuknya orang kan? Woi. Iya. Bentuknya orang kan? Jadi yang punya fisik, yang punya wujud itu YHWH, itu yang disebut. Iya. Bentuknya orang. Apa? Fisiknya orang. Berpaha, kalau berpantat, bentuk manusia. Terus lo mau gimana caranya? Sementara Allah itu kan metafisik. Terus yang dilihat Abraham itu apa? Gurita atau burger king yang melayang atau apa? Dilihat oleh sebentar. Yang dilihat oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang dilihat oleh Musa itu fisiknya, wujudnya YHWH. Itu ya wujudnya apa? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Masa mau jadi binatang? Manusia kan? Itu manusia kan? Iya. Ya udah terima kenyataannya, Tuhan lu berbentuk manusia. Iya, makanya itulah sebab. Makanya di dalam kekristenan manusia melahirkan Allah gitu loh. Susah amat sih. Okay. Kita cara penurunan kitab suci kami. Saya pengen tahu sebatas mana pemahaman kamu gitu loh. Justru saya ini yang tanya kalian. Nah, kalau kamu bertanya jangan membuat pernyataan, ajukan pertanyaan apa sih? Yang disebut kalimatullah dalam Al-Qur'an itu. Nggak bisa, Unik nggak bisa, dia nggak nyambung. Gantian dulu, Lion. Udah diem dulu, gantian. Ini dihadapinya harus kayak gini. Kayak gini. Kalimatullah itu kalau dalam Islam adalah perkataan Allah yang nantinya menjadikan Nabi Isa alaihissalam itu. Kalau di lu apa? Kalau kalimat di lu apa? Tuhan kan? Bukan ke Al-Qur'anmu sendiri mengatakan Isa itu adalah kalimatullah. Iya, kalimatullah dia, tapi bukan kalamullah dia. Sedih ya? Kalimatullah itu apa? Kalimat itu produk dari kalam. Kalam Allah. Iya, produk dari kalam. Kalam Allah. Jadi ketika kalam bekerja, yang keluar itu kalimah. Nah, kalimah inilah Nabi Isa gitu loh. Jadi kalam Allah menjadi manusia. Enggak. Kalam memproduksi kalimah inilah yang menjadi manusia. Jadi kalam itu keluar kalimah inilah. Apa tuh? Sini lu dengar saya baca. Inanahu lakaulu Rasul. Astagfirullahaladzim. Itu ayat apa? Aduh. Ini baca bahasa Arab pakai logat Yunani nih. Bang Kores urus. Karim. Itu innahu lakaulu itu bahasa apa itu? Ya itu di situ mana kalimahnya? Mana kalimahnya di situ? Kitabmu. Enggak, kitab kami enggak begitu bunyinya. Lakaulu itu firman yang kau sebut Al-Qur'an. Lakaulu mana ada lakaulu firman? Tolo. Firman dalam bahasa Arab kalam. Firman dalam bahasa Arab kalam. Kata dalam bahasa Arab kalimah. Gitu. Kalau lu menuhankan abjad silahkan. Apa tuh? Lakaulu itu dibaca apa? Lakaulu bukan firman, bre. Lakaulu itu bahasa apa? Tanya dulu. Bukan. Kalam lu. Contoh Al-Araf 143 wa kalamahu. Oh, lakaulu itu bukan bukan. Parah ya Allah, gini. Udah lagi ya, gini bre. Tuhan kami tidak ada yang bisa sanggup diserupai gitu. Menyerupai siapa itu nggak ada yang sanggup. Tapi kalau Tuhan lu kan huruf-huruf tuh A sampai Z kan gitu kan. Kalau Tuhan lu abjad ya jangan paksaan kepada kami. Tuhan lu ABCD, bre. Tuhan lu tuh di sorga itu bentuknya huruf ABCD. Jangan disamakan dengan kami. Itu Tuhanmu. Bukan Tuhan lu. Firman adalah Theos. Itu firman Tuhan lu abjad. Sampai Z menyerupai apapun, benar kan? Nah, kalau Tuhan lu menyerupai huruf-huruf yang sering ditempel-tempel di TK kan? A B C D E F G itu kan? Punya wujud. Bohong itu Yesus bentuknya adalah manusia. kusir namanya teman-teman ya.
Nah, Ya Allah. bohong banget dia, Tuhan lu nggak ada wujudnya. Yesus apa bentuknya itu, gurita lu kira? Atau apa, hologram? Orang itu. Hah? Kan Yesus dalam lu bentuk Islam kan itu, dikatakan berbentuk orang. Minimal gini loh Lion, kalau pengetahuan kamu tidak cukup mumpuni, minimal kamu bertanya saja biar kita yang kasih tahu. Sebentar, saya dengar. Jangan membantah sesuatu yang kamu nggak pahami, gitu. Lu aja, Tuhan lu aja nggak ngerti gitu, sampai mesti gua yang menjelaskan. Itu kan tidak bisa berwujud apapun kan, benar kan? Bukan tidak bisa, bentar, tidak berwujud. Tidak berwujud seperti yang kamu maksud. Tidak berwujud, bentar. Tidak apapun kan? Tidak berwujud seperti yang kamu maksud karena definisi wujud menurut yang kamu maksud itu bisa ditoel-toel. Karena Allah itu metafisik, non wujud. Nah, terus poin kamu apa? Tidak berwujud seperti yang kamu maksud ya. Ingat Terus kata-kata saya, tidak berwujud Yesus lu seperti yang kamu maksud. pas keluar apa itu frekuensi bentuknya? Apa bentuk Yesus itu? Apa sih ini? Apa sih? Metafisik itu non wujud, nggak punya Yesus wujud, lu apa? Yesus lu apa? Pas keluar nggak ada orang yang lihat. Aku melahirkan, mana bayinya? Tidak terlihat. Gitu maksud lu? Terlihat abang. Nah, terus kenapa dia bilang tidak terlihat anjir? Kristen cabang apa lagi ini? Hah? Lah Allah itu mau dilihat apanya? Sementara Nah, itu Yesus lu berjenggot dilukis itu. Nggak tanya Pin, jangan-jangan dia tidak memahami bahwa Yesus adalah Allah. Coba tanya dulu. Yesus Allah. Iya, bukan dalam perspektif kamu? Yesus Allah atau Kristus Yesus? Yesus itu adalah Allah itu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu dia maksud gua. Nah. Ya Itu dia maksud gua. Maria pas ngelahirin, dia ngelahirin orang, bukan ngelahirin metafisik. Jadi yang dilihat itu adalah manusianya Yesus, fisiknya Yesus, bukan fisiknya Allah. Karena Allah itu metafisik. Terus Yesus kenapa dibilang Allah? Yesus kenapa dibilang Allah? Memang Yesus dia Allah. Lah itu dia. Udah kelar. Dia Jadi kalau dalam kekristenan, manusia itu melahirkan Allah kan gitu kan? Manusia melahirkan Allah. Nah ini kita nggak tahu nih. Lah itu Yesus Allah katanya. Lu muter-muter lu kayak roh Allah di atas permukaan air. Lu yang muter-muter karena lu nggak ngerti. Kejadian 1-2 lu ya ngejawabnya ya. Melayang-layang jawaban lu. Taruh, Lion diam dulu. Tapi keputusannya Project kita tuh bener ya. Dia nggak mau duet sama orang-orang yang kayak gini nih. Untung bener dia. Kalau dia duet kayak gini malu dia. Iya, bahkan saya sendiri gini loh ya. Saya sendiri tuh kenapa saya mau melayani diskusi dari Jack kita. Pertama, bentar dulu Lion. Lion gantian lah dulu. Kamu tuh sudah dihargai di sini dengan cara diizinkan ngomong. Cobalah. Bentar, saya lagi bicara tentang hal yang lain nih. Jack kita itu secara bentar dulu, Leon. Pertama ya, si Cita itu sudah terbiasa diskusi dengan Pera, sudah terbiasa diskusi dengan saya. Secara pengalaman dia tuh sudah cukup lah mumpuni. Kemudian event ada pelintiran-pelintiran yang dia bawa, tapi setidaknya dia bawa literasi. Artinya dia membaca. Walaupun ketika dia membaca dia tidak memahami sebagaimana umat Islam memahami. Nah, itu nanti kita akan membahas. Kamu dari tadi pertanyaan yang sangat simpel dan sangat-sangat penting, krusial sebenarnya dalam iman kamu. Ketika kita tanya Vulgata itu dari bahasa mana, kamu tidak tahu tentang hal itu. Bahkan argumen kamu yang cenderung blunder tadi ketika mengatakan Allah itu adalah metafisik, tidak berbentuk segala macam. Ketika kamu bilang Yesus adalah Allah, itu sudah menistakan dirimu sendiri di hadapan kami. Tapi nggak apa-apa, saya izinkan kamu untuk berdebat seperti itu dengan Perah, di mana jujur kami sudah terlatih berdiskusi ala-ala kamu itu. Saya juga bisa kok melayani hal itu. Cuman karena ada Perah, ya udah dengan Perah aja. Silakan Lion dan Perah, waktu dan tempat. Oke. Asik, makanan Cook. Dalam perjanjian lama, Bang Ardiansa besarin wajahnya dong biar YouTube aku nggak kena banet. Yang dilihat oleh Musa yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Bang Ardiansa aja besarin, soalnya kelihatan wajahnya. Oh. Dengar ya, kenapa saya bilang Allah itu metafisik? Karena yang dilihat oleh yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan menampakkan fisiknya kepada Musa, itu adalah YHWH.
itu yang disebut Allah, yang disebut Tuhan, yang disebut Bapa. Iya, bentuknya orang kan? Bentuknya orang kan? Woi. Iya. Bentuknya orang kan? Jadi yang punya fisik, yang punya wujud itu ya YHWH, itu yang disebut. Iya. Bentuknya orang. Apa? Fisiknya orang. Berpaha, Kalau Allah berpantat. tidak bentuk manusia, terus lo mau gimana caranya? Sementara Allah itu kan metafisik. Terus yang dilihat Abraham itu apa? Gurita atau burger pink yang melayang atau apa? Dilihat oleh sebentar. Yang dilihat oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang dilihat oleh Musa itu fisiknya, wujudnya YHWH. Itu Ya wujudnya apa? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Masa mau jadi binatang? Manusia orang kan? Itu. Manusia kan? Iya. Ya udah terima kenyataannya, Tuhan lu berbentuk manusia. Iya. Makanya Itulah sebab. Udah, Bang. makanya di dalam kekristenan manusia melahirkan Allah gitu loh. Susah amat sih. Oke Bang, sama saya. Manusia Allah itu tidak beranak. Sama saya saja Bang. Loh itu Maria melahirkan Yesus sang Allah itu. Itu domba, fisik wujud dari Allah itu sendiri. Oke, sip. Manusia melahirkan Allah berbentuk manusia. Sip. Masa manusia melahirkan Allah? Lah itu bentuknya Yesus apa tuh? Yesus keluar plung gitu kan? Yang keluar dari rahim Bunda Maria itu Roh Kudus. Kenapa emang? Terus Allah keluarin dari mana? Allah itu keluar dari mana Allah? Allah keluar dari mana kalau gitu? Allah. Allah mau ke bumi lewat apa? Lewat apa? Kalau manusianya Yesus lewat rahim Maria. Ketika Allah itu datang ke dalam dunia Ya. melalui rahim Bunda Maria yang diberi nama Yesus. Sip. Kan? Kan daging manusia Yesus itu meliputi Allah kan. Nah, ini Allah yang diliputi daging ini keluar melalui Maria. Itu kan bisa dibilang Maria melahirkan Allah. Susah amat sih. Maria itu tidak melahirkan Allah, tetapi Bunda Maria itu hanya menjadi perantara ketika Allah itu memperkenalkan dirinya. Ya udah kalau gitu Yesus manusia biasa. Yesus itu adalah Allah. Ya udah kalau gitu Maria melahirkan Allah. Oke Pak, ini saya yang jawab ya. Bunda Maria itu hanya jadi perantara. Iya, Oke. perantara ini melahirkan Allah. Ketika Allah itu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan namanya kepada manusia itu sendiri. Kenapa sih malu sih? Kenapa malu sih? Bangga dong. Oke Pak, saya memang yang saya jawab. bangga. Oke. Saya gitu Pak. dong. Saya bangga. Karena Allah manusia saya itu- dilahirkan. Nah, gitu dong. Karena manusia Oke, itu Pak. diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Iya, tapi sebelum penciptaan itu harus lewat rahim Maria. Betul, numpang ke Cakep. Maria. Ciptaan di mana? Yesus itu ciptaan dari apa? Enggak, Yesus Yes. dilahirkan. Hah? Yesus Ciptaan dilahirkan dari apa? dari rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rahim. Dari rahim. Ya. Iya, diciptakan dari apa? Rahim Maria. Sementara Bunda Maria itu nggak pernah menikah. Tapi kan makan rumput digoreng. Nggak ada rumput digoreng. Ya, jadi Maria nggak makan selama hidup. Hah? Makan. Sip. Nah, ketika Maria makan, Maria mengandung, kandungannya diberi nutrisi. Gitu kan? Nutrisi ini jadilah seorang manusia yang kecil. Manusia kecil ini dilahirkan. Justru Allah itu memperkenalkan dirinya melalui rahim manusia itu untuk biar manusia itu tahu dan mengenal Allah itu sendiri, karena Allah itu kan metafisik. Iya, yang gua kesel gini, manusia yang taunya malah orang Majusi. Yang pertama tahu. Buset dah. Dari sekian banyak orang Israel hidup di Palestina, Majusi yang pertama tahu. Bukan hanya orang Majusi, tapi semua orang tahu. Iya, yang pertama siapa? Allah itu Ya, sendiri. yang pertama tahu kan Majusi, orang-orang lain ngikutin orang Majusi ini kan gitu. Justru saya mau tanya, Yesus itu kalau kalian mengatakan ciptaan dari apa? Rahim Maria, Hah? Iya, rahim Maria itu diciptakan dari apa? daging-daging yang dimakan Maria. Hah? Daging. Masa manusia itu diciptakan dari daging? Iya. Ih, itu gimana itu?
Ya kalau mau dari tanah namanya Adam dong. Hah? Ah, Kalau lu dari tanah diciptakan namanya Adam, ah. bukan Terus Yesus. kenapa? Ini yang dilahirkan Maria namanya Adam atau Yesus? Lah, kan Rasul Paulus juga ya, Alkitab juga mengatakan Yesus itu dialah Adam yang kedua yang mengalahkan kutuk. Ya kalau gitu diciptakan dari tanah Yesus ini. Ya? Yesus bagaimana diciptakan dari tanah sementara dia sendiri yang mengalahkan kutuk tanah itu? Kutuk apa? Kutuk tanah. Hmm. Apaan tuh kutuk tanah? Oh, lo belum tahu kalau tanah itu sudah dikutuk? Jadi apa? Hah? Dikutuk jadi apa tanah? Oh, berarti selama ini lo nggak tahu? Iya nggak tahu. Oh, lo Dikutuk jadi apa? Loh, ketawa kok pakai A, pakai H, hahaha gitu loh. Kenapa fisik daging dari nabimu itu apa menjadi debu? Kenapa? Enggak menjadi debu. Hah? Kenapa fisik atau manusianya atau dagingnya nabimu itu jadi debu? Kenapa? Kok jadi debu? Jadi tanah. Hah? Iya. Kenapa itu nabimu tuh? Ya karena yang awalnya dari tanah akan kembali ke tanah. Iya, karena tanah itu kan sudah dikutuk kan? Dikutuk gimana sih? Coba konsepnya gimana tanah dikutuk? Tanah itu makan buah pengetahuan tanah. Jadi lu nggak tahu kalau tanah itu sudah dikutuk. Yang gua tahu tuh tanah sengketa, tanah wakaf, tanah negara. Gua nggak tahu tanah kutuk itu gimana tuh. Oh, jadi lu nggak tahu kalau dalam Alkitab Nggak tahu, kalau nggak tanah tahu. itu sudah dikutuk. Gua kalau iman yang komedi gua nggak ngerti, Bres. Coba kayak gimana itu tanah Ya, dikutuk tuh gimana? Bukan lu nggak ngerti tapi lu nggak tahu. Mi yang nggak tahu. Coba Iya, sebelum iya, tanah itulah dikutuk, sebabnya. tanah bentuknya apa? Itulah sebabnya lu itu harus menyembah tanah itu lima kali sehari. Satu Bang Kores Tanah Abang, jangan lupa. Oh iya, tanah abang juga. Hah? Wah, dari kalau misalnya lu bilang Islam menyembah tanah, apa kabarnya lu yang menyembah penis? Lu kan tadi kan lu bilang Yesus itu kan ciptaan, makanya saya tanya itu ciptaan dari mana? Dari daging. Hah? Dagingnya siapa? Dagingnya Maria. Waduh, ini dejavu gua nih. Dagingnya Maria masih sementara Maria Salah itu, nggak salah pernah itu menikah. abang. Dengar ke tidak? Nah, emang kenapa kalau nggak menikah tetap aja rahimnya di Maria? Kalau diciptakan Nih, itu adalah sperma sama sperma. Yang keluar dari rahim Bunda Maria itu bukan Cewek ngeluarin sperma. duniawi. Apa tuh? Yang keluar dari rahim Bunda Maria itu bukan hasil duniawi. Ya nggak tahu rahimnya Maria di sorga kali, atau gua nggak paham gimana lah konsepnya. Iya, Pokoknya yang keluar Yesus dari rahim Bunda secara Maria dari fakta surga. keluar dari rahim Maria Yesus ini. Nah, rahim Maria ini gua nggak ngerti ada di mana. Fisik manusianya itu yang bisa mengalahkan tanah yang sudah dikutuk. Bisa mengalahkan? Ngerti lo? Serius lu? Eh? Serius? Bisa mengalahkan? Adam itu diciptakan dari apa? Kenapa Yesus yang hidup sama mayat yang mati nggak ada bedanya sekarang? Justru Nabi itu mati jadi debu Hah? karena fisiknya itu manusianya itu sudah kena kutuk. Nah, ya udah sekarang Nabi gua nggak bisa bangkit kan ya? Nggak bisa bangkit nih kalau kata Iya, Kristen ya. Nabi- Udah Nabi- meninggal. Nah, iya nabimu itu nggak bisa bangkit. Musa juga kan? Fisiknya Musa itu sama dari kan? Tanah. Iya, Musa juga nggak bisa bangkit dari tanah. Nah, sekarang semua manusia itu nggak bisa mengalahkan tanah yang terkutuk kecuali nah Tuhan terus Yesus sekarang Kristus. Yesus kemana? Yang digadang-gadang hidup kok sekarang nggak ada? Kemana dia? Kenapa nggak ada fungsinya sama kayak mayat-mayat yang sudah meninggal? Mana dia? Kemana dia ketika kok kawan-kawan Kristen di Uganda kelaparan? SWT-mu itu. Kemana? Oh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kan nggak pernah ngomong akan terlihat dan menjadi manusia dan hadir, nggak bilang begitu. Kenapa? Allah Azza wa Jalla Tidak bisa konsisten, memperkenalkan tidak bisa dilihat identitasnya. oleh pandangan Karena mata dia kecuali tidak nanti bisa di akhirat mengalahkan tanah Al-Qiyamah ayat yang dikutuk. 22 23. Nah, sekarang Tuhan lu yang diklaim maha hidup ini mana? Mana dia sekarang? Kok nggak jauh beda sama mayat ya? Gua tengok-tengok. Tuhan gue itu maha hadir. Mana sekarang? Itu maha hadir. Mana batang hidungnya mana? Hah? Wow, sekarang. Diri saya. Nah, mana keluarin sini masuk TikTok. Yesus itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya udah kalau gitu suruh masuk TikTok. Hmm? Katanya hidup, katanya coba kelihatan. Kok ujung-ujungnya Iya, coba. jiplak Islam jadi nggak kelihatan? Hah? Kenapa jiplak Islam? Kenapa oleh SWT-mu tuh nggak nampak?
Ya kalau nampak apa bedanya sama berhala-berhala Zeus dan Mitra? Apa bedanya? Bukan Dengar masalah dulu, berhala. dengar dulu. Apa bedanya coba? Sekarang mana mayatnya Zeus terangkat ke sorga? Mana mayatnya Mitra terangkat ke sorga? Kan sama kayak Yesus. Identitasnya itu karena dia tidak bisa mengalahkan tanah yang Ya sudah ditutup. elah, sama kayak berhala-berhala zaman dulu. Tuhannya menjadi manusia, Tuhannya mengawini manusia, lalu nggak ada angkat ke berhala sorga dengan jasad. Sama, makanya Islam ada menyatakan Tuhan itu tidak menjadi manusia dan Tuhan itu tidak beranak Iya, dan memperanakan gitu. Tuhan itu Karena kan kalau bilang. Tuhan beranak, Tuhan itu kan kalau bilang, karena kan? kalau iya, untuk apa? Untuk Sang Maha Pencipta kan? Nah, posisinya bilang, kan? sekarang kenapa Yesus lu ini yang dibilang hidup kok nggak nongol-nongol kayak Zeus? Kemana? Justru Oke, Yesus itu sudah muncul 2000 tahun yang lalu sebelum Allah Oke, itu saudara. muncul pada Munculnya cuma di Palestina. Orang Cina tahun 1 nggak ada yang lihat tuh Yesus muncul. Dengarkah tidak saudara? Karena nabimu itu tidak ketemu sama Allah, Tuhan Allah. Kan? Lah iya, makanya gini, Yesus ketemu Yesus kan Allah itu sendiri, Yesus itu Tuhan, Yesus itu hidup. Iya. Suruh masuk TikTok sekarang. Jangan kayak Oke, mayat oke. kelakuannya. Justru Allah SBT itu yang jadi mayat. Itulah sebabnya. Tunggu dulu Bang Dio. Wah, enggak dong, Yesus lu masuk neraka. Yang menyelamatkan Tunggu Bapak dulu. Paulus 1 Korintus 4:15. Paulus itu rasul Tunggu penutup yang dulu. lain. Paulus itu Bapak yang mengutus Yesus 1 Korintus 4:15. Paulus itu rasul penutup. Yesus itu firmannya Paulus, kalau lu pengen tahu. Rasul Paulus itu rasul penutup dari segala rasul maupun nabi. Lah iya, Rasul Paulus inilah yang mengutus Yesus menjadi manusia. Ujung-ujungnya kalian lari ke rasul Paulus kan? Enggak, Paulus itu bapak. Paulus itu bapak, Paulus itu bapak. Musuh buyutan kalian. Paulus itu bapak yang mengutus Yesus menjadi manusia. Karena begitu besar kasih karunia Paulus, maka dia mengutus anaknya untuk gitu-gitulah. Apalagi Kenapa kalian umat penyembah tanah terkutuk itu memusuhi Rasul Paulus? Kenapa? Oh, enggak, kami tidak ada masalah dengan